Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 siswa akan mempresentasikan tentang Turbin Pelton. Nah, pada presentasi kali ini tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme dan cara kerja dari Turbin Pelton. Nah, Jadi tahap pertama yang kita lakukan adalah dengan menghitung kalkulasi untuk mendapatkan desain turbin Pelton yang sesuai dengan aturan yang ada di referensi. Penasaran gimana cara kerjanya, alat buatnya, alat dan bahan, dan segala macam, serta cost analisis dari turbin Pelton yang akan kami buat. Tahap selanjutnya adalah bagaimana cara proses fabrikasi dari turbin Pelton ini sendiri. Bagaimana caranya? Nanti kita saksikan di video berikut. saat tahap fabrikasi tentunya dilakukan percobaan dan akan mendapatkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghitung efisiensi. Penasaran berapa efisiensinya? Tonton videonya sampai habis. Halo semua. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang alat dan bahan dalam proses pembuatan turbin kami. Oke, saya akan menjelaskan alat dan bahannya. Alat dan bahan di sini, alatnya itu ada jigsaw untuk potong di, kalau bisa dilihat sini ada masuknya ke dalam, itu pakai jigsaw. Gerinda untuk motong kayu basah ini, sama untuk motong sendok-sendok ini jadi pendek-pendek segini. Terus ada amplas itu buat ngalusin permukaannya. Terus ada cutter untuk motong-motong kayu basah di dalam sudut beta ini. Terus hot wire untuk motong, kalau bisa dilihat di sini sendoknya ada coelan atasnya itu pakai hot wire. Terus bor untuk masukin ke dalam, ini dibor ke dalam. Terus abis itu, itu deh. Terus untuk bahannya pakai sendok plastik, bisa dilihat di sini sendok plastik. Terus kayu balsa di dalam untuk wheel, kayu balsa untuk sudut beta. Terus lem epoxy buat mengencangkan si sendoknya ini ke kayu balsa. Terus lem Korea juga pakai pilox buat mewarnai. Jadi pada awalnya kelompok kami memutuskan untuk menggunakan sendok dari stainless steel. Tetapi pada pembuatannya kami menemukan kesulitan karena untuk proses fabrikasinya sangat sulit, sehingga kelompok kami memutuskan untuk menggunakan sendok plastik sebagai mangkuknya. Dan di sini saya akan menjelaskan harga dari alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama itu ada sendok plastik. Sendok plastik ini kita beli seharga 6.000 dan balsa wheelnya kita gunakan seharga 10.000, serta balsa untuk sudut beta ini kita menggunakan yang seharga 20.000. Dan ada lem epoxy yang untuk mengelem ini sendoknya kita beli seharga 17.000. Dan piloxnya ini kita gunakan untuk surfacernya dan mempercantik turbin kami seharga 25.000. Dan si aluminium hollownya seharga 5.000. Jadi di total turbin kami ini seharga 83.000. Cukup mahal atau cukup murah? Iya, dan kali ini kita akan memasuki metode kalkulasi dan perencanaan. Nah, jadi untuk menghitung desain dari si turbin ini, kita menggunakan referensi buku Sistem Fluida dari Prof. Harinaldi dan Budiarso. Nah, di sini kita bisa lihat halaman 136 sampai 137. Nah, ini udah kita rangkum. Jadi di sini kita menghitung ukuran mangkuknya. Ada ukuran L, B, T, dan D. Nah, apa itu L? L itu adalah ini, jarak dari bawah sampai atas. Dan beta itu adalah lebar dari sudut tersebut. Kemudian ada T itu adalah tebal dari sudut, tebal ujung sampai ke tebal paling luarnya sini. Dan D besar di situ adalah diameter total dari keseluruhan turbin tersebut. Nah, dari modul yang kita dapat, kita tahu ukuran turbin yang harus kita buat adalah 220 mm. Kemudian kita juga tahu diameter nozzle-nya 12,7 mm. Selain itu, kita juga udah diberi nilai beta sekitar 10 sampai 15 derajat. Nah,
Setelah dari kita mendapatkan referensi dari modul tadi, selanjutnya kita masuk ke tahap perhitungan. Pertama yang bisa kita hitung adalah ini, L per D sama dengan 2 sampai 3. Artinya apa? Perbandingan dari panjang mangkuk dan diameter dari nozzle itu 2:3. Kita dapat nilainya adalah, karena diameter kecilnya tadi adalah 12,7 mili, maka range dari L yang kita dapat adalah 25,4 mili sampai 38,1 mili. Begitu juga dengan B. B itu adalah lebar dari mangkuk. Lebar dari mangkuk perbandingannya terhadap diameter nozzle adalah 3:4, di mana kita mendapatkan nilai ini yaitu 38,1 sampai 50,8. Begitu juga dengan T, kita bisa dapat juga karena semuanya merupakan variabel dari D. Maka tebal dari mangkuk tersebut adalah 10,16 sampai 15,24 mili. Kemudian kan tadi ada banyak range tuh. Kemudian saya menemukan ada referensi dari NTNU, salah satu universitas di Eropa, mengatakan bahwa ada namanya rules of thumb, di mana B atau lebar dari mangkuk itu adalah 3,1 dikali dengan diameter dari nozzle. Kenapa 3,1? Itu sudah ketentuan kalau menggunakan satu nozzle koefisiennya adalah 3,1. Jadi B yang kita pakai adalah 39,4. Lebar yang kita pakai adalah 39,4. Nah, terus kita lanjut ke perhitungan untuk menghitung jumlah mangkuk yang akan kita gunakan. Nah, jadi di sini ada 3 rumus. Yang pertama, Z dari jumlah mangkuk adalah 360 dibagi gamma, yaitu gamma itu dapat dari rumus ini. R plus con cos kali R plus setengah D per S R plus 0,6 D, di mana betanya. Nah, nanti setelah dibagi kita dapat Z yang pertama ini adalah sekitar 43. Nah, terus ada rumus yang kedua, D per 2D plus 15. Nah, dari rumus ini kita dapat jumlah Z-nya adalah 24. Nah, terus dari rumus yang ketiga, Z sama dengan 5,4 akar D besar per D kecil. Kita dapat jumlah mangkuknya adalah 23. Nah, kemudian gimana ini? Nah, kan tadi banyak tuh nilai Z yang kita dapat. Dari rumus pertama adalah 43, dari rumus yang kedua adalah 24, dan rumus yang ketiga adalah 23. Dan akhirnya kami menyetujui untuk menggunakan rumus yang kedua, yaitu dengan nilai Z 24. Kenapa? Jika kita menggunakan rumus pertama yang mendapatkan nilai 43, itu akan sangat susah dilakukan proses manufaktur. Mengingat diameter turbin yang kita gunakan hanya 220 mm. Bayangkan, dari sebesar 220 mm ini ada 43 sudut. Bayangkan? Nah, untuk rumus yang ketiga dengan menghasilkan 23 sudut. 23 sudut, jika 23 sudut berarti ada 23 mangkuk di 360 derajat. Nah, bayangkan 360 dibagi 23 itu akan menghasilkan sebuah nilai yang desimal. Sedangkan untuk membuat sudut yang desimal itu sangat susah jika harus presisi. Oleh karena itu kita menggunakan nilai dari rumus kedua itu 24. Alasannya adalah tadi, selain dia nilainya cukup sedang untuk bisa kita gunakan, yaitu 24 di dalam 220 mili ini, dia juga sangat mudah pembagian dari 360 derajat atau pembagian dari di dalam lingkaran tersebut. Nah, dari hasil kalkulasi tadi, kita lanjut untuk membuat desain di Inventor. Udah. Sekarang kita lanjut ke tahap proses produksi. Tahap pertama adalah membuat wheelnya. Membuat wheelnya adalah dengan menggunakan balsa ukuran 4 cm. Balsa ukuran 4 cm ini dibuat bundar dengan cara memakai jigsaw. Setelah memakai jigsaw, kita perlu untuk memperhalus permukaannya. Dengan cara apa? Kita memakai gerinda. Setelah digerinda baru diamplas. Tahap kedua adalah membuat coakan pada sendok ini. Caranya simple, yaitu dengan cukup menggunakan hot wire sehingga dia memotong coakan di ujung sendok ini. Terus tahap ketiga adalah membuat balsa untuk sudut beta. Caranya gimana? Caranya kita mengcutter dan mengamplas hingga kira-kira membentuk suatu segitiga yang berukuran 15 derajat. Setelah semua part jadi, hal yang harus kita lakukan adalah assembly. Gimana sih caranya? Yaitu dengan cara
Pertama kita harus membuat sekat terlebih dahulu di balsa wheel. Sekat ini berfungsi untuk sebagai mounting antara sendok dan balsa wheel itu sendiri. Nah, sendok ini dilem dengan lem epoksi ke balsa wheel sehingga dia kuat. Selain itu, sebelum kita memulai proses pengeleman terhadap sendok dan balsa wheel, terlebih dahulu harus melakukan proses pengeleman balsa beta dengan sendok itu sendiri. Setelah semua jadi, hal terakhir yang harus kita lakukan adalah mengebor tepat shaft untuk di balsa wheel ini sehingga turbin ini dapat berputar. Setelah dibor dengan ukuran kira-kira 8 mili, maka dapat kita masukkan aluminium hollow. Aluminium hollow ini sebagai part untuk memutarnya, yaitu shaft. Langkah terakhir adalah finishing. Dengan cara apa? Kita cukup memberi pilok sehingga tampilan turbin ini dapat cantik dan pilok itu sebagai surfacer sehingga balsanya ini akan tahan terhadap air seperti itu. Enggak. Voltase keluar nggak? Coba voltage. Keluar kan? Sama jadi lebih tinggi. Lebih gede, tulis. Iya siap 3,6. 3,6. Enggak. Satu ya? Nih, 2,9. 2,9. Ampere ya? 6, 7. Enggak ampere belum. Kayaknya kalau Salah ampere satu. makanya ACV deh. ACV itu AC volt. Ini kali 10. Enggak ngaruh. Karena nggak ada beban. Pemirsa, gimana? Udah selesai nonton kan? Tahapan-tahapan dari video kami. Nah, untuk kalau kalian masih penasaran dengan analisis dan kesimpulannya, bisa klik link di bawah ini. Kita udah capek uas, udah capek bikin turbin. Ini saatnya kita ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua, tiga. Iya. Ayo. Kan bokep lagi.